Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi yang melanda negara kita, bahkan negara di dunia. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Baik, hari ini pemahaman kita tentang normalitas dan homogenitas akan kita perkuat, akan kita ujikan dan akan kita latih pada hari ini menggunakan aplikasi pengolah data SPSS. Normalitas data ini digunakan untuk mengetahui populasi data apakah berdistribusi normal atau tidak. Ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pada saat kita melakukan analisis data menggunakan metode parametrik. Nah, biasanya datanya berskala ordinal, interval, dan rasio. Kemudian apabila data kita tidak normal, misalnya karena sampelnya sedikit, maka jenis datanya biasanya masuk kategori nominal dan ordinal. Metode yang kita gunakan adalah metode parametrik. Langkahnya di sini ada analyze, kemudian descriptive statistik, explore, kemudian masukkan data yang akan kita uji ke dependent list. Kita klik plot, factor levels together, histogram, dan normality plot with test. Kita klik continue dan oke. Nanti kita akan ikuti langkahnya langsung di program SPSS. Berikutnya, untuk menilai distribusi data secara analisis, kita akan melihat besar sampel yang kita miliki. Apabila sampel kita lebih dari 50, maka uji yang kita baca adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Sementara apabila sampel yang kita miliki kecil atau kurang dari sama dengan 50, maka yang kita baca adalah Shapiro-Wilk. Nah, di dalam analisis ini nanti kita akan menggunakan signifikansi 0,05. Data yang dinyatakan normal apabila dia signifikansinya lebih dari 0,05. Berikutnya adalah homogenitas. Ini untuk mengetahui beberapa varian dari populasi sama atau tidak. Ya, ini merupakan salah satu syarat analisis independent test dan ANOVA. Dalam ANOVA itu harus memiliki asumsi yang mendasari varian dari populasi yang sama. Kriteria pengujiannya sama dengan normalitas. Jadi dia harus memiliki signifikansi lebih dari 0,05 untuk menyatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data ini adalah sama. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nanti analyze, comparement, one way ANOVA. Kita akan memasukkan beberapa variabel pertanyaan yang akan diuji ke kotak dependent list dan memasukkan variabel dependent ke kotak faktor. Kemudian kita klik option, kita klik homogeneity of variance, kita klik continue dan oke. Baiklah, kita akan langsung memulai latihan kita ke program SPSS. Kita lihat dulu program yang kita miliki, data-data yang sudah kita entry. Nah, di sini saya memiliki bahan latihan. Saya memiliki 10 pertanyaan, yang 10 pertanyaan ini akan kita uji normalitas dan homogenitas datanya. Baik, kita awali dengan uji normalitas data. Kita klik analyze, pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Di sini sudah ada 10 pertanyaan yang kita sudah ketikkan berikut data jawaban dari responden. Kita pilih, boleh satu, boleh semua pertanyaan kita pindahkan ke dependent list, tapi saya hanya akan contohkan satu. Kita klik pertanyaan nomor 1, kita pindahkan ke dependent list melalui tanda panah ini. Kemudian kita pilih pemahaman mahasiswa sebagai variabel dependentnya. Kita pindahkan ke faktor list menggunakan tanda panah ini. Berikutnya kita klik plot. Kita pilih di bagian block plot ini adalah faktor levels together. Dan di bagian deskriptif kita pilih histogram. Kemudian checklist normality plot with test. Berikutnya kita klik continue dan klik OK. Ini adalah hasil statistik analisis data yang kita sudah lakukan uji normalitas. Yang kita akan baca adalah pada bagian test of normality. Di tabel ini akan kita baca hasil uji kita.
Tadi sudah disampaikan bahwa apabila sampel kita kecil, maka kita membacanya pada uji Shapiro-Wilk di area ini. Tapi apabila sampel kita besar, maka kita membacanya di bagian Kolmogorov-Smirnov. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, pemahaman mahasiswa baik mendapatkan skor mendapatkan nilai signifikansi 0,000. Jika kita bandingkan dengan alfa, dia lebih kecil dari alfa. Artinya distribusi tidak normal. Kemudian untuk pertanyaan nomor 1, pemahaman mahasiswa yang kurang baik diperoleh signifikansi 0,245. Artinya pemahaman kurang baik itu terdistribusi secara normal. Langkah berikutnya kita bisa melihat histogram. Ini adalah histogram pemahaman baik. Di sini tampak sekali perbedaan antara yang pertanyaan 1 ya di frekuensinya. Kemudian ini adalah pemahaman yang kurang baik. Jadi kalau kita melihat perbedaan antara sebelah kanan dengan sebelah kiri itu terdistribusi dengan normal, meskipun di angka 1 ini terlihat histogramnya pendek dan yang 2 ini lebih mengimbangi, lebih tinggi. Kita lihat di bagian Kiki plot. Di bagian Kiki plot untuk pemahaman baik ini distribusinya terlihat sekali, yang ini agak jauh dari garis diagonal yang ada di tengah. Sementara pada pemahaman kurang baik kita bisa melihat garis diagonal ini dikelilingi atau dilintasi oleh titik-titik data ini. Ya, kita bisa melihat ternyata penyebarannya itu terlihat lebih dekat dengan garis diagonal antara expected normal dan observed value. Begitu juga dengan the trended normal. Kita lihat ini yang tidak atau yang kurang baik. Hasilnya ini adalah titik nolnya. Di bagian atas ada 2 titik yang menyebar secara merata, di bagian bawah juga demikian. Kita lebih bisa memahami setelah melihat block plot ya. Di block plot untuk pemahaman yang baik, di sini terlihat sekali perbedaannya dengan yang kurang baik. Yang kurang baik terlihat pembagian yang merata antara bagian atas dengan bagian bawah. Demikian tentang pembacaan uji normalitas data. Baik, berikutnya kita akan menguji tentang homogenitas. Maka caranya adalah kita klik analyze, kemudian pilih comparement, dan kita pilih one way ANOVA. Di bagian ini sama dengan tes normalitas tadi, kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan kita uji homogenitasnya. Kita contohkan misalnya pertanyaan nomor 2, kita pindahkan ke dependent list menggunakan tanda panah ini, dan pemahaman mahasiswa kita pindahkan ke faktor dengan menggunakan tanda panah ini. Berikutnya kita klik options. Kita pilih homogeneity of variant test. Continue. Oke. Baik, ini adalah hasil kita. Jadi yang kita baca adalah di tabel ini ada test of homogeneity of variance. Di sini kita membaca fokuskan pada Levin statistik dan pada signifikansi. Di situ kita peroleh Levin statistik 6,245. Semakin kecil nilai Levin statistik, maka data-data yang kita miliki itu semakin homogen. Di sini kita lihat signifikansinya 0,022. Jika dibandingkan dengan signifikansi tadi yang kita miliki adalah 0,05, maka ini lebih kecil dari 0,05. Kita bisa menyatakan bahwa pada pertanyaan nomor 2 untuk pemahaman mahasiswa itu dinyatakan tidak homogen. Demikian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, khususnya dalam bidang analisis pengolahan data. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita saksikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.